Ini adalah Kampung Bahari, sebuah kampung di Tanjung Priuk, Jakarta Utara yang berulang kali menjadi target operasi penggerebekan narkoba oleh polisi. Pada Sabtu 13 Juli 2024 lalu, polisi kembali menggerebek kampung ini lantaran terendus adanya transaksi narkoba. Yaps, penggerebekan di Kampung Bahari bukanlah hal yang baru. Berulang kali polisi menggerebek, puluhan orang ditangkap, dan puluhan barang bukti dari jenis sabu sampai ganja dibawa. Tak luput juga, senjata dan alat-alat seperti drone juga dipertontonkan jadi barang bukti. Tapi, penggerebekan ataupun penangkapan tak membuat Kampung Bahari lepas dari narkoba. Pertanyaannya, apakah penggerebekan dan penangkapan puluhan orang tanggal 13 Juli 2024 lalu adalah sebuah keberhasilan? Mengingat nyaris setiap tahun ada penggerebekan, tapi transaksi narkoba di kampung itu masih saja terus berjalan. Bukan hanya berjalan, peralatan mereka bahkan disebut-sebut lebih canggih dari alat-alat milik polisi. Yakinkah polisi disebut berhasil? Penggerebekan narkoba di Kampung Bahari kali pertama mencuat pada tahun 2013. Waktu itu, polisi menangkap 2 warga Kampung Bahari yang menjual narkoba jenis ganja ke ABK, nelayan, ataupun diangkut harian di kawasan Tanjung Priuk. Tahun-tahun berikutnya, penggerebekan dilakukan tetapi tidak juga melenyapkan peredaran narkoba di sana. Setahun kemudian, pada 8 November 2014, Kampung Bahari kembali mengalami penggerebekan besar-besaran oleh polisi. Dalam operasi tersebut, sebanyak 36 orang ditangkap, ditambah 2 kg ganja, 300 gram sabu, dan 500 butir ekstasi. Pada tahun 2021 pun, penggerebekan juga sempat terjadi. Dalam operasi itu, pelaku mulai menggunakan drone untuk memantau pergerakan polisi. Upaya memutus rantai narkoba terus berlanjut, bahkan pada tahun 2022, setidaknya polisi sudah melakukan operasi penggerebekan sebanyak 6 kali di kampung ini. Begitu juga pada tahun 2023, 6 kali dilakukan penggerebekan skala besar oleh polisi. Benar, ada yang ditangkap, namun lagi-lagi belum sepenuhnya memberantas narkoba. Hingga akhirnya seperti lagu lama, penggerebekan yang terbaru pun kembali dilancarkan pada Sabtu 13 Juli 2024 lalu. Dalam operasi penggerebekan itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Mulai dari monitor, laptop, drone untuk memonitor pergerakan polisi, senjata tajam, narkotika, hingga alat hitung uang. Sebanyak 31 orang pun turut diamankan. Lantas, mengapa kasus narkoba di Kampung Bahari terus berulang, padahal sudah berulang kali dilakukan penggerebekan? Dalam konferensi pers pada Sabtu 13 Juli 2024, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, sempat ditanya mengapa kasus narkoba di Kampung Bahari tak kunjung tuntas. Secara diplomatis, Gideon pun menjawab bahwa kasus narkoba di Kampung Bahari adalah siklus yang memang terus berulang dan pihaknya akan terus berusaha menumpas habis. Pak, ini kenapa terus berulang sih Pak? Kenapa nggak selesai gitu loh permasalahan narkoba di Kampung Bahari Pak? Jadi Coba tanya dia, kenapa terus-terusan? Saya bilang, narkoba kan siklus ya kan siklus. Maka yang harus kita matikan sebenarnya ekosistemnya. Jangan sampai berulang. Saya juga berharap ini terakhir ya. Kita melakukan penindakan yang kemudian satu sisi kemudian ada yang kurang sependapat karena membawa nama jelek lingkungan ya. Tapi kita tidak akan pernah lelah untuk melakukan penangkapan, penindakan
kemudian memutus mata rantai peredaran narkotika. Selain siklus, pada tahun 2023, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Slamet Rianto pun sempat mengungkapkan faktor ekonomi jadi salah satu alasan mengapa urusan narkoba di Kampung Bahari tak kunjung selesai. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Rahmat Hidayat pun turut menyampaikan hal senada dengan Slamet Rianto. Menurut Slamet, hampir semua warga di Kampung Bahari kini menggantungkan hidup di narkoba sebagai mata pencaharian. Praktis, Rahmat menilai bahwa akar masalah dari siklus kasus narkoba yang terus berulang di Kampung Bahari adalah faktor ekonomi. Lantas, negara harus apa? Masih dari pandangan Rahmat, menurutnya untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, negara memiliki peran besar di dalamnya. Menurut Rahmat, pendekatan non-keamanan jadi salah satu pilihan yang bisa digunakan untuk memutus pusaran peredaran narkoba di Kampung Bahari. Dan dalam pendekatan itu dibutuhkan para mediator yang netral dari perguruan tinggi maupun lembaga sosial. Kasus narkoba adalah persoalan pelik negara yang tak bisa dipandang sebelah mata. Seperti kanker, urusan narkoba di negara harus ditumpas habis melalui berbagai pendekatan. Untuk itu, jika sejarah kelam Kampung Ambon memang terulang di Kampung Bahari, tentu banyak pihak juga berharap tak hanya sejarah kelamnya yang terulang, namun juga penyelesaiannya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah polisi dianggap berhasil dengan penggerebekan kali ini? Tulis di kolom komentar ya.